Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Akmal Abdul Samad, mahasiswa S2 Teknik Elektro di Universitas Hasanuddin. Mengenai tugas mata kuliah saya mengenai sistem kendali dan kestabilan tenaga listrik, saya akan menjelaskan materi tentang kestabilan sistem tenaga listrik, terkhusus pada materi kestabilan sudut rotor. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai pengertian stabilitas sistem tenaga listrik. Kestabilan sistem tenaga listrik dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem untuk menjaga kondisi operasi yang seimbang, serta kemampuan sistem tersebut untuk kembali ke kondisi operasi normal ketika terdapat gangguan dalam sistem tersebut. Sedangkan ketidakstabilan sistem dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung dari konfigurasi sistem dan model operasinya. Sistem akan masuk pada kondisi ketidakstabilan tegangan ketika terjadi gangguan, peningkatan beban, atau pada saat terjadi perubahan kondisi sistem yang disebabkan oleh drop tegangan yang tidak terkontrol. Kestabilan sistem tenaga listrik juga dianggap sebagai kesanggupan sebuah sistem tenaga listrik atau dari komponennya yang dapat menjaga sistem tetap sinkron dan seimbang setelah terjadinya gangguan. Sistem tenaga listrik dikatakan andal ketika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah reliability, adalah kemampuan suatu sistem untuk menyalurkan daya atau energi secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah quality, yaitu kemampuan sistem tenaga listrik untuk menghasilkan besaran-besaran standar yang ditetapkan untuk tegangan dan frekuensi. Kemudian yang ketiga adalah stability, adalah kemampuan dari sistem untuk kembali bekerja secara normal setelah mengalami suatu gangguan. Analisis kestabilan biasanya digolongkan ke dalam 3 jenis, tergantung pada sifat dan besarnya gangguan. Yang pertama adalah kestabilan sudut rotor, dan yang kedua adalah kestabilan frekuensi, dan ketiga adalah kestabilan tegangan. Kita bahas yang pertama mengenai kestabilan sudut rotor. Kestabilan sudut rotor ialah kondisi pada saat setelah adanya gangguan dapat kembali sinkron, yang merupakan kemampuan mesin sinkron. Hal tersebut dipengaruhi dengan kemampuan menjaga atau memulihkan keseimbangan dari torsi elektromagnetik dan torsi mekanik dalam setiap mesin sinkron. Kemudian yang kedua adalah kestabilan frekuensi, yang merupakan kapabilitas sistem untuk dapat bertahan dengan frekuensi yang stabil pada saat adanya gangguan yang disebabkan oleh antara daya yang dibangkitkan dan daya yang diminta beban yang sangat tidak seimbang. Kemudian yang ketiga adalah kestabilan tegangan, yaitu kapabilitas sistem untuk dapat bertahan dengan gangguan yang stabil dengan tegangan yang stabil di tiap bus dalam sistem setelah mengalami gangguan dan kembali pada kondisi awal yang ditentukan. Kemudian pada pembahasan kali ini kita berfokus pada kestabilan sudut rotor, yang dimana kestabilan sudut rotor dapat diklasifikasikan berdasarkan besar kecilnya gangguan. Yang pertama adalah small signal stability, adalah gangguan kecil pada kestabilan sudut rotor yang berkaitan dengan kapabilitas sistem untuk dapat bertahan. Sinkronisasi ketika terjadi gangguan kecil. Kestabilan saat gangguan kecil dapat disebabkan dari 2 persoalan. Yang pertama yaitu meningkatnya sudut rotor dikarenakan tanpa isolasi dan tidak berkala yang disebabkan kekurangan torsi sinkronisasi. Kemudian yang kedua adalah amplitudo, yaitu meningkat disebabkan oleh osilasi rotor yang kekurangan torsi damping yang mencukupi. Kemudian yang kedua adalah gangguan besar atau transient stability, adalah kestabilan sudut rotor, adalah kapabilitas sistem untuk dapat bertahan ketika mengalami gangguan besar, seperti hubung singkat di jaringan transmisi, sistem respon yang dihasilkan adanya sudut rotor pada generator yang besar, dan karena hubungan sudut daya yang tidak linear. Kali ini kita lihat gambar respon generator saat terjadinya gangguan transient atau gangguan besar. Pada titik 1 memperlihatkan keadaan normal sebelum adanya gangguan.
Ini yang membuat daya elektrik yang dihasilkan oleh generator menurun dengan sangat drastis. Perbedaan di antara daya elektrik yang dihasilkan oleh generator dengan daya putaran mekanik prime mover menyebabkan kecepatan putaran rotor pada generator menyebabkan perubahan sudut rotor atau daya yang dihasilkan generator bertambah besar. Kemudian pada titik 3 kita lihat setelah gangguan telah menghilang, daya yang dihasilkan oleh generator dapat kembali dengan nilai yang sama dengan kurva hubungan P. Kemudian pada titik keempat, pada keadaan ini sesudah berakhirnya gangguan, daya elektrik yang dihasilkan oleh generator meningkat dan melebihi daya pada mekanik prime mover. Keadaan ini menyebabkan melambatnya putaran rotor pada generator. Apabila sistem mempunyai torsi yang cukup untuk melawan setelah mengalami gangguan yang mampu mengimbangi adanya percepatan ketika muncul pada saat gangguan, maka generator dapat kembali stabil sesudah ayunan pertama serta dapat kembali dalam operasi kerja normal dengan waktu sekitar setengah detik. Apabila tidak memiliki torsi yang cukup atau besar untuk melawan adanya percepatan, maka sudut rotor atau daya dapat terus membesar hingga tidak sinkron terhadap sistem. Kemudian untuk memahami lebih lanjut mengenai kestabilan sudut rotor, saya akan mengulas beberapa jurnal yang membahas tentang penelitian yang berhubungan dengan kestabilan sudut rotor.